Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-qalbu mutayam bi tohan nabi ya nabi wa shalla wa salam ala tohan nabi ya nabi nabiyinal mukarram nabiyinal musarraf tohal arabi tohal arabi. Saudaraku ya ikhwah, pada video kali ini kita membahas bagaimana Allah membalas orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video sebelumnya kita mengetahui bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan yang mereka lakukan. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang meyakini bahwa setiap amal perbuatan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dan buruk akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ulama mengatakan al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu tergantung dari amal perbuatan. Wa in khairon fa khairun wa in sarron fa sarrun. Jika perbuatan itu baik, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan. Atau jika amalan itu buruk, maka Allah juga akan memberikan balasan keburukan. Ini juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, maka dia akan melihatnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan satu keburukan, maka pasti dia akan melihatnya nanti di akhirat kelak. Orang yang bertakwa selalu menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dengan melakukan pembelajaran, melakukan pengajian, dan kemudian diamalkan oleh orang-orang yang bertakwa. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Thalabul ilmi faridah ala kulli muslim. Al-hadis, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Kemudian seorang ulama juga mengatakan, ta'alam laisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah kalian, karena sesungguhnya setiap manusia itu lahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian ada juga peribahasa yang mengatakan, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari lahir sampai liang lahat. Ini adalah satu gambaran bagaimana ilmu itu dibutuhkan oleh setiap manusia di sepanjang nafas kehidupan manusia. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu menjaga ilmu, kemudian diamalkan di sepanjang waktu hidup yang mereka miliki. Kemudian orang-orang yang bertakwa juga adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dengan zikir-zikir, zikir pagi, zikir sore, zikir petang, untuk menjaga diri dari bisikan-bisikan setan, untuk menjaga amalan-amalan kebaikan, sehingga kemudian setan tidak bisa untuk menggodanya. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang bertakwa, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya pada waktu pagi dan petang. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Maka barang siapa yang selalu berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Kemudian para malaikat mendoakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang selalu zikir kepadanya. Kemudian orang-orang yang bertakwa juga adalah orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi karunia kehidupan, dan insya Allah mereka akan mendapatkan kenikmatan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lakukan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah terus menerus secara istiqomah sampai menjelang ajal mereka. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yatin. Sembahlah Allah sampai kalian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ajal datang, kematian menghampiri kalian. Ini dilakukan bagi orang-orang yang bertakwa sepanjang waktu dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepanjang waktu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepanjang waktu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepanjang waktu dia terus berupaya untuk meningkatkan iman dengan cara menuntut ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman yang mengakar pada diri mereka, sehingga mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yakin bahwa setiap perbuatan, setiap gerak-gerik, setiap ucapan, Allah akan mencatatnya di sisinya. Dan ini adalah seutama-utama iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meyakini bahwa Allah adalah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui segala perbuatan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdulul iman anta lama anallaha mangaka haitsu makunta. Seutama-utama iman pada diri seseorang adalah bahwa mereka mengetahui, mereka menyadari bahwa Allah adalah bersamanya dimanapun dia berada. Oleh karena itu, orang yang bertakwa selalu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dan dia selalu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh karena itu, maka Allah akan memberikan jaminan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bahwa Allah akan memberikan rezeki bagi orang-orang yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada manusia lewat beberapa cara. Ada yang lewat usaha atau pekerjaan, sebagaimana Allah menyuruh kepada hambanya, setiap selesai mengerjakan ibadah, maka untuk bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Jum'ah, wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Apabila kalian telah menunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Kemudian carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian rezeki Allah juga bisa diberikan kepada orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang waktu dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk membersihkan jiwa dan dalam rangka untuk meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli dikin mahrojan wa min kulli hammin farojan wa razaqahu haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap kesulitan Allah akan memberikan pintu jalan keluarnya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian juga Allah akan memberikan rezeki bagi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu mengerjakan kebaikan, sehingga kemudian Allah mencintainya. Hamba mencintainya, Allah juga mencintainya, Rasul juga mencintainya. Orang-orang yang seperti ini akan diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang berbuat kebaikan, dan barang siapa yang meninggalkan segala keburukan, maka Allah akan memberikan pintu jalan keluar, dan kemudian Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, Allah akan memberikan jaminan bagi orang-orang yang bertakwa adalah amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada umatnya setiap pagi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi setelah sholat subuh maka beliau selalu berdoa, Allahumma ya Allah, ini as'aluka ilman nafi'an. Aku minta kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang halal dan thayyib, dan kemudian amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertakwa juga adalah orang-orang yang menginginkan, berharap bahwa setiap amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berharap setiap amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam yang bersamaan mereka takut bahwa setiap amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang bertakwa selalu menyempurnakan amalan-amalan yang dikerjakan. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalallahu Allahu minal muttaqin, bahwa sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah Allah menjamin bagi orang-orang yang bertakwa ampunan dosa bagi orang-orang yang selalu mengerjakan kebaikan. Wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menghapus dosanya dan kemudian melipat gandakan pahala baginya. Kita mengetahui bagaimana setiap kebaikan akan menghapus segala keburukan. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya limpahan pahala, namun juga penghapusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amalan wajib yang kita lakukan akan menghapus dosa. Setiap amalan mingguan juga akan menghapus dosa. Kemudian setiap amalan tahunan juga akan menghapus dosa. Amalan-amalan yang wajib, yaitu sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat, semuanya akan menghapus dosa bagi pelakunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna. Setiap sholat yang 5 waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat yang lain, kemudian dari Ramadan ke Ramadan yang lain, semuanya akan menjadi penghapus dosa bagi orang-orang yang mengerjakannya. Dan yang keempat adalah jaminan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka akan menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Sungguh ini adalah cita-cita terbesar setiap manusia. Ini adalah impian yang paling agung yang diinginkan oleh setiap manusia. Hidup di surga, hidup dengan segala kenikmatan yang selama-lamanya. Hidup dengan segala kemewahan, dan itu akan diberikan secara gratis bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang di situ tidak ada rasa lelah, kehidupan yang di situ tidak ada kematian, kehidupan yang mana mereka, orang-orang yang berada di surga, selalu muda tanpa mengalami ketuaan. Orang-orang yang berada di dalam surga selalu nikmat tanpa mengalami kesusahan. Orang-orang yang berada di dalam surga, dia selalu sehat tanpa mengalami rasa sakit. Dan orang-orang yang berada di dalam surga, dia selalu hidup terus-menerus tanpa mengalami kematian. Inilah satu kehidupan yang sangat sempurna yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh menunaikan kewajiban-kewajiban. Orang-orang yang sungguh-sungguh mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan satu kenikmatan surga yang mana Allah telah mensifatkan ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa ala khatara ala qalbi basar. Kehidupan yang mana mata tidak pernah melihatnya, kenikmatan yang mana pendengaran tidak pernah mendengarnya, dan kenikmatan yang mana tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Oleh karena itu, saudaraku ya ikhwah, marilah kita bersama-sama untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjadikan diri kita adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan terus-menerus secara istiqomah, sehingga kemudian derajat kita mudah-mudahan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita layak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.